Selamat siang Pak, perkenalkan saya dengan Dr. Ega Stefan yang menjaga di klinik Pasuruan pada siang hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Asep, Baik Pak, untuk usianya berapa Pak? 52 tahun, Kalau boleh tahu sekarang Bapak tinggalnya di mana Pak? Jalan Sumatera. Kalau sehari-hari pekerjaan Bapak ini apa Pak? Saya kuli bangunan. Baik Pak. Lalu mohon maaf ya Pak, sebelumnya saya izin bertanya, kuliah pendidikan terakhir Bapak ini apa? Sama. Baik Pak, di sini Bapak datang dengan keluhan apa Pak? Jadi saya itu datang ke sini ada apa ya? Kayak warna kulitnya gitu jadi hitam lah di tangan sama di kaki. Baik Pak, lokasi itu ada di tangan sama di kaki ya Pak ya. Lalu sekitar udah berapa lama nih Pak? Ya nyampe lah di seminggu terakhiran. Berarti lalu selanjutnya untuk tipenya ini dia kayak gimana Pak? Apakah sakit gitu? Atau misalkan bengkak atau misalkan kayak gimana? Bengkak sih, sakit juga. Kalau boleh tahu nih Pak, perubahan warnanya tuh hitam pekat atau kayak ada ungu-ungunya atau merah atau kayak gimana Pak? Hitam pekat. Nah, lalu di sini Bapak sebelumnya ada bengkak ya tadi. Ya, bengkak. Terus apakah ada nanah Pak di yang bengkaknya itu? Ada sedikit. Berwarna merah nggak Pak di pinggirnya? Iya, kadang ya. Bapak selanjutnya di sini apakah Bapak ada demam? Demam ada. Baik Pak. Lalu apakah di sini Bapak dulu pernah mengalami dulu pernah nggak ngalamin kayak gini? Nggak pernah. Baru pertama kali ini ya. Baik Pak. Lalu Bapak selanjutnya Bapak mengalami claudicatio Pak? Apa kalau dikasih? Iya. Claudicatio itu kayak mati rasa gitu. Oh iya iya. Pernah. Lalu selanjutnya di sini sakit ya Pak ya? Sakit. Sakit itu pas lagi istirahat atau pas lagi nggak istirahat juga sakit atau sama dua-duanya? aja dulunya. Baik Pak. Lalu kalau boleh tahu sakitnya itu dari kapan? Seminggu yang lalu. Nah kalau dari lifestyle Bapak nih, apakah Bapak merokok? Ayo. Kalau boleh tahu sehari berapa bungkus? Saya sampai 2 lah. Baik Pak, lalu selanjutnya di sini apa Bapak punya kolesterol nggak Pak? Ada. Ada, tinggi ya Pak? Ya. Baik, selanjutnya Bapak punya riwayat DM? Apa yang? Diabetes Pak? Oh ya, ada dulu. Punya riwayat hipertensi? Iya ada. Lalu selanjutnya dulu pernah ada serangan jantung gitu nggak ada? Atau ada jantungnya bermasalah atau berdeg-degan atau lalu selanjutnya kalau riwayat keluarga tuh Bapak ada yang mengalami gejala serupa nggak? Oh, ada ya. Baik Pak, lalu untuk sebelumnya Bapak udah pernah diobatin atau belum? Belum. Belum ya Pak ya. Lalu selanjutnya baik Pak, di sini saya sudah melakukan anamnesis, saya sudah mengumpulkan beberapa informasi dari pertanyaan yang tadi. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada lengan Bapak, itu khususnya di arterinya. Mungkin ada rasa beberapa yang tidak nyaman, seperti nanti celana Bapak akan disisihkan ke atas. Apakah Bapak bersedia Pak? Bersedia. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan, sudah melakukan anamnesis. Di sini selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Di sini saya akan melihat dan juga meraba bagian nyeri di kaki Bapak. Mungkin ada rasa ketidaknyamanan, tapi saya sudah mencoba minimalisir. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Baik Pak, di sini saya sudah mencuci tangan sesuai WHO. Lalu juga di sini saya minta pasien untuk dalam posisi berbaring. Di sini kita lihat dari kedua ekstremitas kanan dan kirinya apakah ada pucat, kebiruan atau hitam. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada arteri pasien. Yang pertama-tama kita meminta pasien untuk berbaring, lalu setelah itu kita meminta untuk membuka daerah yang akan diperiksa mulai dari ujung kaki hingga pangkal paha, dimana kemudian nanti kita akan berdiri di dekat kaki pasien. Lalu kita amati apakah ada pucat, kebiruan, ataupun juga ada kehitaman. Lalu selanjutnya kita akan kita amati keduanya, terdapat perbedaan ukuran dari kedua tungkai, apakah terdapat atrofi atau tidak. Kita bandingkan dari sisi sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Selanjutnya kita lihat apakah ada rambut rontok yang kronis, dinilai dari pertumbuhan rambut di kedua ekstremitas.
pada penyakit infusiensi arteri itu pertumbuhan rambutnya itu lebih sedikit. Lalu kita lihat di bagian kakinya ini dia biasanya kulitnya itu kering. Kita lihat apakah kering atau tidak, atau bersisik. Lalu selanjutnya kita lihat pertumbuhan pada kukunya. Nah, pada kakinya kukunya ini dia kita nilai apakah terdapat perubahan kuku tersebut satu demi satu. Kita lihat apakah terdapat perubahan kukunya menjadi lebih kasar atau bahkan tidak ada kukunya. Lalu kita lihat jika ada gangren atau ulkus, kita lihat di sini gangrennya itu di kedua jari kaki. Biasanya itu dilihat terdapat kehitaman atau kita sebut gangren. Karena tadi di sini juga dia ada kehitaman di bagian kaki keduanya. Lalu kita juga perhatikan apakah terdapat ada infeksi pada gangren yang ditandai dengan daerah kemerahan di sekitar kulit yang masih normal. Lalu setelah itu kita lihat apakah ada bengkak di daerah sekitarnya. Terus setelah itu kita bandingkan dari ekstremitas kanan dan juga kiri. Selanjutnya di sini kita lihat kita palpasi. Selanjutnya di sini kita palpasi menggunakan punggung tangan. Pemeriksaan ini kita lanjutkan dengan melihat apakah kulit pasien ini teraba panas atau tidak. Kita bandingkan kedua ekstremitas, lalu kita lihat apakah ada nyeri tekan. Baik, tidak ada. Selanjutnya di sini kita lihat capillary refill time-nya itu kita pencet. Jika kurang dari 2 detik itu masih normal. Jika lebih itu maka tidak normal. Selanjutnya kita akan pulsasi arteri inferior ke posterior, di mana selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan arterial survey, di mana kita akan mempalpasi arteri dari kaki bagian bawah, dan kita bandingkan kaki kiri dan kanan untuk membandingkan kualitas kekuatan pulsasi dari arteri tersebut. Lalu kita raba arteri pedis, terus tibialis posterior, dan juga popliteal. Lalu kita raba di bagian tendon Achillesnya. Selanjutnya jika sudah, kita lakukan pemeriksaan selanjutnya ini pemeriksaan femoralis. Kita periksa menggunakan 4 jari apakah teraba atau tidak. Di sini teraba. Lalu selanjutnya kita lihat di gangrennya ini apakah nyeri tekan, terus kita palpasi panas atau tidak, apakah ada infeksi atau tidak. Selanjutnya pemeriksaannya sudah selesai. Baik Bapak, untuk hasil yang tadi saya sudah melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, di sini Bapak didiagnosis mengalami akut limb iskemik, di mana ini tuh dia gejalanya masih akut. Nah, saran saya di sini saya akan mengasih obat pereda nyeri terlebih dahulu, lalu akan saya rujuk ke dokter spesialis. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Ya, cukup. Yang Pak, perkenalkan, saya dengan dokter Kaisar yang menjaga di klinik pasien pada siang hari ini. Sebelumnya saya boleh berbicara dengan Bapak siapa? Ya, Asep. Baik Pak, lalu untuk usianya berapa Pak? 52 tahun. Untuk alamat rumahnya kalau boleh tahu Jalan di mana? Sumatera. Baik Bapak, untuk sehari-harinya Bapak ini bekerja? Kuliah bangunan. Baik Pak. Maaf Pak, untuk pendidikan terakhirnya ini apa Pak? SMA. Baik Pak, untuk keluhan utamanya ini Bapak ada apa nih? Saya kadang membentuk ini loh apa sih di belakang itu kayak ada urat geratan itu loh. Berarti varises mungkin ya Pak ya? Ya mungkin itu. Nah itu tuh kalau boleh tahu udah berapa lama Pak? Udah dari dulu saya. Oke, baik. Lalu selanjutnya keluhannya ini dia menjalar atau gimana Pak? Nggak ada dibentuk sih. Nyeri. Nyeri. Nyeri ya. Lalu selanjutnya apakah Bapak di keluarga punya riwayat varises? Ada. Bapak sendiri punya riwayat varises? Iya dulu ya sempat. Baik. Lalu di sini apakah Bapak memiliki riwayat pembesaran pembuluh darah nih? Nggak tahu tuh saya. Tahu ya Pak. Lalu selanjutnya apakah di kaki Bapak itu membengkak atau enggak pas saat aktivitas ataupun tidak beraktivitas? Ya biasanya pas angkat-angkat barang gitu kayak tiba-tiba membentuk nyeri gitu. Lalu selanjutnya dari perubahan warna kulit gak Pak? Misalnya jadi hitam gitu. Oke. Lalu kulitnya ini mengeras gak Pak pas Bapak? Mengeras, urat. Ada luka nggak Pak? Nggak ada. Pak. Bapak dulu pernah punya riwayat kecelakaan Pak, misalnya dari pesawat gitu?
Baik, kalau selanjutnya apakah Bapak memiliki pekerjaan yang melibatkan jadi kayak kerja itu lama gitu, jadi berdiri terus gitu? Dia dulu pemain bola kan, jadi agak capek lah. Ada punya riwayat keluarga juga ada? Ada. Ada, baik Bapak. Bapak ada bengkak gak Pak di bagian kaki atau? Nggak ada, itu cuma kemerahan? nggak ada. Nyeri ada ya? Ada ini. Ada riwayat operasi? Nggak ada. Baik, Bapak ada merokok apa Iya, merokok. Baik, lalu selanjutnya Bapak sebelumnya obesitas ya? Ya. Lalu selanjutnya ada riwayat pendarahan nggak Pak? Nggak ada. Bapak sebelumnya udah pernah dilakukan pengobatan belum ke dokter gitu? Nggak pernah sih, soalnya kan habis misalkan istirahat hilang gitu itu teh. Baik Pak. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, terutama di bagian kaki, di bagian venanya. Mungkin ada beberapa yang rasanya tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia Pak? Sudah. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan vena. Di sini kita lihat dari ekstremitas kanan dan kirinya, apakah kita lihat nih di bagian posterior dan anteriornya, apakah ada demam atau tidak. Lalu kita apakah ada perbedaan dari kedua sisi atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan inspeksi. Kita lihat di sini apakah ada edema, bengkak pada kedua tungkai. Lalu selanjutnya kita lihat hiperemia, apakah ada tanda-tanda hiperemis pada kedua tungkai pasien dan telangiektasis. Dan juga kita lihat di bagian belakang posterior dari pasien apakah ditemukan varises atau tidak, atau varicose vein. Lalu selanjutnya kita lihat apakah ada hiperpigmentasi, yaitu perubahan warna dari kaki kanan dan juga kaki kiri. Setelah itu kita lihat apakah ada lipodermatosklerosis, yang dimana kita lihat apakah terdapat pada daerah ankle yang akan membentuk gambaran wine glass di appearance-nya. Lalu di pasien ini tidak ditemukan. Lalu jika ada ulkus, kita perhatikan apakah terdapat adanya ulkus pada yang umum juga itu didapatkan pada daerah gaiter, terutama di daerah malleolus media. Yang paling sering itu di supramaleolar. Pada pasien ini kita tidak mendapatkan adanya ulkus. Selanjutnya kita lihat ulkus juga itu biasanya terjadi di sepanjang daerah gaiter, itu juga masih mungkin terjadi di bagian posterior atau darah di dekat ankle. Lalu selanjutnya pemeriksaan posterior. Pemeriksaan posterior ini kita lakukan inspeksi dari sisi posterior, minta pasien untuk berdiri. Selanjutnya kita akan lihat dari sisi posteriornya, minta pasien untuk berdiri, kemudian kita lihat dari distribusi venanya. Dari sisi posterior kita dapat melihat lebih jelas bagaimana distribusi vena savena, makna mulai dari malleolus pada dari media menuju ke atas, juga pada kaki sebelahnya. Kita lihat, kita bandingkan. Lalu juga kita lihat biasanya kalau varises itu dia terlihat dari varicose vein-nya. Lalu setelah itu kita bisa lihat apakah ada distribusi telangiektasis, pembesaran pembuluh darah di bagian belakangnya. Lalu setelah itu kita juga bisa lihat distribusi vena savena parvanya. Selanjutnya kita bandingkan kanan dan kiri. Setelah itu kita palpasi menggunakan punggung tangan. Yang pertama ini kita meraba suhu dari ekstremitas pasien, bandingkan mulai dari kaki bagian bawah dan juga langsung bagian bawah menggunakan punggung, Selanjutnya kita lakukan apakah ada nyeri tekan, lalu apakah adanya edem pitting non pitting. Selanjutnya di sini kita akan melihat dari capillary refill time di jari-jari kaki. Jika normal itu kurang dari 2 detik. Lalu kita lihat dari pulsasi inferior dan juga posteriornya. Jika normal itu dia positif 2. Lalu selanjutnya di arteri pulsasi itu kita lihat di arteri doralis pedis. Setelah itu kita lihat dari dorsalis pedisnya. Kita raba apakah ada atau tidak. Tibialis posterior kita raba atau tidak. Lalu setelah itu ke bagian tibialis ke bagian poplitealnya kita raba atau tidak. Selanjutnya kita lihat di bagian femoralisnya. Lalu setelah itu
kita selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tes Brody Trendelenburg. Di sini kita minta pasien untuk berbaring. Lalu kita kompresi terlebih dahulu bagian femoralisnya menggunakan tourniquet. Lalu setelah itu kita menggunakan tourniquet. Lalu setelah itu kita minta pasien berdiri tegak. Baik Pak, silakan berdiri. Baik, selanjutnya jika di sini kita melihat ketika sudah dipasang tourniquet, kita minta pasien untuk berdiri, lalu kita lihat apakah menilai ketidakmampuan vena savena besar dan vena perforator. Selanjutnya kita lihat kita akan melakukan Homan sign, di mana kita akan melakukan pemeriksaan ini untuk menilai kecurigaan apakah adanya deep vein thrombosis, yaitu kita menahan salah satu lutut, yaitu silakan kakinya berdiri Pak. Lalu kita lihat dari dorsofleksi di plantar pedisnya ini terdapat rasa nyeri pada bagian crurisnya atau tidak. Namun jika tidak terdapat nyeri kalau misalkan dia nggak nyeri, berarti ini dia hasilnya negatif. Setelah dilakukan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik, di sini saya akan mendiagnosis bahwa Bapak terkena CVI, ini yang kronis ya Pak. Saya akan menyarankan Bapak untuk merujuk Bapak ke spesialis bedah. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Cukup. Baik, terima kasih Pak.